tidak diperkenankan untuk apa? Fisik ya. Itu namanya body shaming, yang dimana misalkan gendut, kurus, hitam, kecil, botak dan lain sebagainya ya. Jadi memang itu ranah fisik, itu nggak boleh ya, apalagi ngomong kuping, hidung, perut, ya kan, apalagi tangan dan lain sebagainya. Jangan ya, jagalah lisan. Terus ketika sedang belajar tidak diperkenankan teriak-teriak kayak gitu kan. Ketika ditanya jawab, padahal yang ditanya siapa, kayak gitu. Itu juga bagian dari adab, ya kan? Dan sudah dikasih tahu juga berkali-kali ya bahwasanya adab itu terlihat dari cara dia bicara, cara dia berpakaian, cara dia duduk, cara dia tidur, cara dia makan, ya kan? Cara dia belajar, cara dia berkata-kata dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya, tidak juga diperkenankan bicara yang tidak baik, yang bukan-bukan, yang dikarang-karang, yang dimana itu dapat menimbulkan fitnah, adu domba, namimah, itu bahaya banget ya. Misalkan Said begini bla 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 bla, padahal dia nggak kayak gitu, ya kan? Ketika dia memberikan informasi ke temannya bahwa seolah-olah dia terzolimi, padahal dia sendiri juga menzolimi orang lain. Ya, berkatalah berkata yang baik. Kalau misalkan betul, ucapkanlah yang tutur kata yang baik dan jujur. Ya, karena apa? Karena ini berkaitan dengan hukuman jika dilekotkan atau dikeluarkan. Ya, dan juga saya jelaskan di beberapa kelas yang anak ngajar bahwasanya pergantian pengajar dan lain sebagainya itu sudah jumlah biasa ya. Akan hal itu kita juga harus bisa menyesuaikan gitu. Bahwasanya memang yang telah ditetapkan yang berjalan, amanah yang dijalankan kayak gitu. Ingat ya, itu sangat luar biasa sekali kalau kita meramaikan segala hal sesuatu. Karena apa? Karena kita sudah tahu bahwasanya di sini itu pasti berputar terus. Kita hidup pasti berputar terus. Gak mungkin muslim, ya kan, gak mungkin hikmi, gak mungkin santri dan lain sebagainya, itu pasti berputar. Yang tadinya jadi surto, nanti muter lagi dari surto. Yang tadinya jadi hikmi, muter lagi. Kebijakannya seperti itu. Ya, jangan sampai ketika kalian sudah di titik itu, kalian menemukan hal yang kayak, kok saya ngajar, aduh saya sabar banget, ya kan, ngajar ini kok Akbar kayak gini, misalkan Royes kayak gini, gitu. Seharusnya kita berpikir dulunya kita gimana, ya, guru kita dulu gimana ketika kita dulu seperti juga kayak gitu, ya. Ini bagian dari adab yang dimana itu kan sudah kita bilang semua bahwasanya kalau ada coba macam-macam adab, pasti dari Farel sampai Irsyad itu pasti apa? Tahu macam-macam adab dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi apa? Jadi alangkah sangat disayangkan ketika kita mengetahui materi-materi adab dan lain sebagainya, tetapi tidak direalisasikan. Mungkin yang pertama dia benar-benar lupa, ya kan? Terus yang kedua pura-pura lupa.
Terus yang ketiga, yang nggak mau tahu itu bahaya, yang nggak mau tahu kayak gitu. Padahal maklumatnya dari A sampai Z, balik lagi dari A sampai Z, balik lagi sampai kayak gitu kan, sampai hafal seharusnya kata-kata itu. Tetapi seolah-olah di dalam prakteknya itu seolah-olah kalau hafalan tuh contohnya tuh kayak nggak tahu gitu, nggak hafal. Padahal ini lagi ya kan. Tetapi kalian beberapa ada yang kayak ini mah gimana, ini mah gimana dan lain sebagainya. Itu bahaya banget. Karena apa? Kalau kalian begitu mulu, dimanapun kalian berada, mau di Mesir, mau di Madinah, mau di Jepang sekalipun, mau di Cina, ya kan? Kalau kita adabnya kayak apa? Kayak begitu, gimana? Susah kayak gitu ya. Maka untuk itu, ayolah kita sama-sama di dalam adab itu harus dijalankan dimanapun kita berada.